Kebahagiaan, kata yang sederhana namun penuh makna. Ia menjadi tujuan utama setiap manusia dalam menjalani kehidupan. Hampir setiap orang menginginkan kebahagiaan. Dan banyak dari kita menganggap bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus dicapai atau dimiliki. Kita mengejar kebahagiaan melalui karier, kekayaan, pencapaian, hubungan, dan berbagai hal lain yang kita anggap mampu memberikan rasa senang dan puas. Namun, seringkali di tengah pencarian itu, kebahagiaan terasa jauh dan sulit diraih. Mungkin, di balik semua usaha dan pencapaian, kita belum benar-benar memahami apa arti kebahagiaan sesungguhnya. Sebagian dari kita mungkin mengira bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang datang dari luar barang, status sosial, pengakuan, atau kesuksesan material. Namun, kenyataannya, kebahagiaan yang berlandaskan hal-hal eksternal cenderung rapuh. Ia mudah pudar ketika keadaan berubah, sesuatu hilang, atau ketika harapan tidak terpenuhi. Seperti bayangan yang tampak dekat, namun selalu menghilang saat kita coba raih. Maka, pertanyaan yang lebih mendalam adalah, apakah kebahagiaan hanya soal memiliki sesuatu? Ataukah ia lebih tentang bagaimana kita memaknai hidup dan menjalani setiap harinya? Dalam berbagai tradisi dan pemikiran filsafat, kebahagiaan sejati dianggap sebagai keadaan batin yang lahir dari kedamaian dan keseimbangan diri. Ia bukan hadiah yang dapat dibeli atau diraih melalui pencapaian duniawi semata. Kebahagiaan sejati muncul dari dalam, dari cara kita melihat dunia dan berinteraksi dengan diri sendiri serta orang lain. Salah satu kunci memahami kebahagiaan adalah belajar untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Di dunia yang penuh distraksi dan kesibukan, kita sering terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan atas masa lalu. Padahal, kebahagiaan tidak akan pernah ditemukan di masa depan atau masa lalu, melainkan hanya di sini dan sekarang. Melatih kesadaran penuh atau mindfulness membuka pintu bagi kita untuk merasakan setiap momen dengan utuh, menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang sering terlewat. Selain hadir, kebahagiaan juga berakar pada kemampuan menerima segala hal yang tidak sempurna. Hidup tidak selalu berjalan mulus. Kegagalan, kehilangan, kekecewaan, dan rintangan adalah bagian dari perjalanan. Dengan kemampuan menerima tanpa menghakimi atau melawan, kita membebaskan diri dari penderitaan batin yang tak perlu. Penerimaan memberi ruang bagi kedamaian yang menjadi fondasi kebahagiaan. Rasa syukur juga menjadi elemen penting. Syukur mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dari sisi yang positif, menghargai apa yang sudah dimiliki, meski tidak sempurna. Dengan bersyukur, kita melatih hati untuk tetap terbuka dan penuh apresiasi, sehingga kebahagiaan yang muncul pun lebih tahan lama dan tulus. Kebahagiaan tidak hanya soal hubungan kita dengan diri sendiri, tetapi juga hubungan dengan orang lain. Koneksi sosial yang tulus, kasih sayang, dan rasa diterima oleh komunitas merupakan sumber kebahagiaan yang kuat. Ketika kita bisa mencintai dan dicintai, rasa aman dan kedamaian lahir di dalam hati. Namun, di tengah pencarian kebahagiaan, kita sering terjebak dalam perangkap perbandingan sosial. Melihat orang lain yang tampak lebih sukses atau lebih bahagia dapat menimbulkan rasa kurang dan iri. Padahal, setiap orang punya jalan hidup unik dan waktu yang berbeda. Membebaskan diri dari perbandingan dan fokus pada pertumbuhan serta kebahagiaan pribadi adalah langkah penting. Ketangguhan mental juga sangat berperan dalam memahami dan meraih kebahagiaan. Hidup tidak selalu mudah dan penuh tantangan. Belajar bangkit dari kegagalan, menerima kenyataan dengan lapang dada, dan terus melangkah maju meski penuh rintangan membentuk karakter dan memperkuat kebahagiaan batin. Kebahagiaan bukan tujuan akhir, melainkan proses perjalanan. Ia ada di setiap langkah yang kita hargai dan jalani dengan kesadaran. Momen kecil seperti senyum tulus, sinar matahari pagi, atau keheningan di sore hari bisa menjadi sumber kebahagiaan sejati jika kita bisa hadir dan menghargainya. Memahami arti kebahagiaan sesungguhnya berarti belajar dari hidup dan menghargai prosesnya. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar sesuatu sehingga lupa menikmati apa yang sudah ada. Ketika kita mulai mengubah cara pandang dan sikap, kebahagiaan yang sejati akan muncul dan bertahan. Mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita hidup dengan kesadaran penuh? Sudahkah kita menerima diri dan kehidupan apa adanya? Sudahkah kita bersyukur untuk segala berkat, sekecil apapun? Sudahkah kita membangun hubungan yang tulus dan saling mendukung? Kebahagiaan adalah pilihan yang harus kita buat setiap hari. Ia bukan sesuatu yang datang begitu saja, melainkan buah dari usaha membangun kedamaian dan keseimbangan dalam diri. Ketika kita memilih kebahagiaan, kita juga memilih untuk hidup dengan penuh cinta, syukur, dan ketenangan. Dan pada akhirnya, kebahagiaan sesungguhnya bukan hanya untuk kita rasakan sendiri. Ia menjadi berkah yang kita bagikan kepada orang lain, melalui tindakan kasih dan perhatian. Dengan begitu,
kebahagiaan kita tumbuh dan menjadi sumber inspirasi bagi lingkungan sekitar. Maka, marilah kita mulai hari ini dengan niat tulus untuk memahami, merasakan, dan menyebarkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena hidup adalah anugerah yang penuh kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan bahagia. Dengan kesadaran dan ketulusan, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan itu bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mencintai apa yang kita miliki, menghargai setiap proses, dan berdamai dengan diri sendiri, serta dunia di sekitar kita. Kebahagiaan sesungguhnya hadir ketika kita mampu melepaskan keinginan untuk sempurna dan menerima ketidaksempurnaan hidup dengan hati terbuka. Dalam penerimaan itu, ada kedamaian. Dalam kedamaian itu, ada kebahagiaan yang tak tergoyahkan oleh waktu dan keadaan. Teruslah belajar, teruslah tumbuh, dan teruslah hadir di setiap momen. Karena kebahagiaan bukan sekadar tujuan, melainkan cara kita menjalani hidup.